Halo, balik lagi sama aku Ayu, dan pada video kali ini kita akan melakukan setting development environment yang nantinya kita gunakan untuk pengembangan modul pada Odoo. Makanya jadi sebelum kita melakukan pengembangan modul Odoo, kita perlu melakukan setting development environment menggunakan Odoo 14 dari source code gitu. Nah, di sini udah disediain juga linknya. Jadi kita tinggal ngikutin aja instruksi di sini. Karena aku pakai Mac, jadi aku di sini pakainya adalah Homebrew. Di sini kita bisa langsung install aja, ngikutin prosedur yang ada di sini. Karena sebelumnya aku udah ngelakuin prosedur yang ini, jadi ada pesan gitu kalau command line tools already installed. Jadi aku udah berhasil nge-install gitu kan. Nah, selanjutnya di sini kita juga bisa kita bakal nge-reverse apa yang ada di dalam homepage itu sesuai sama Homebrew yang akan kita install. Nanti kita masukin password device kita. Terus ini ditunggu aja. Udah, karena sebelumnya aku udah pernah install Git, jadi aku nggak perlu lagi install Git, cukup kita cek aja versi dari Gitnya. Sini aku pakai Git version 2.3.4.1. Terus juga karena aku udah menginstal Postgre, aku juga bisa ngecek version dari PostgreSQL-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman belum nge-install, teman-teman bisa ngejalanin komen yang ini. Terus kalau misalnya teman-teman mau menginstal spesifik version, teman-teman bisa install pakai komen yang ini. Terus setelah kita install PostgreSQL, nanti PostgreSQL ini bakalan ada di dalam Homebrew service gitu kan. Nah, karena aku sebelumnya sudah pernah menjalankan PostgreSQL di pakai Brew, jadi aku sebenarnya nggak perlu nih menjalani komen ini, karena pasti nanti aku dapat pesan gitu, dapat message kalau PostgreSQL-nya tuh udah ke start gitu. Terus selanjutnya kalau misalnya misalnya nih aku kan udah install Postgre, tapi ternyata ada updatean terbaru gitu dari PostgreSQL-nya, aku bisa ngejalin komen ini buat nge-upgrade versi dari PostgreSQL-nya. Jadi misalnya aku klik ini, aku pakai komen ini, nanti ada pesan kalau PostgreSQL datanya tuh udah ke-upgrade gitu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penginstalan Node.js. Nah, untuk menginstal Node.js ini kita tuh pakai yang namanya npm atau Node Package Manager. Nah, sebelumnya kita juga perlu menginstal nvm. Nah, kalau misalnya buka di sini, jadi kita perlu nge-install npm dulu, baru nanti kita tuh bisa nge-install Node dan juga npm. Kalau di sini kan keterangannya kita install npm dengan copy paste dari section install script command alias yang ini. Aku kemarin pakai yang ini. Terus kalau misalnya udah, nanti teman-teman juga bisa langsung ke bawah aja terus sampai yang di sini. Terus kemudian setelah teman-teman berhasil menginstal, teman-teman bisa memverifikasi nih kayak apakah nvm-nya udah berhasil diinstal atau belum. Kalau misalnya udah, nanti teman-teman bisa langsung aja nge-run ini, nanti akan muncul nvm. Jadi kalau misalnya outputnya nvm, berarti installation-nya tuh berhasil gitu kan. Tapi kalau misalnya ada nodes yang lain, berarti instalasinya tuh belum berhasil. Terus selanjutnya di sini kita mau ngelihat list dari versi-versi nvm yang ada gitu. Nah, banyak banget ya. Tapi kalau di tutorial ini kita bakalan nge-install yang versi 10.24.0 pakai komen yang ini. Jadi kita nge-install yang specific version. Nah, di sini udah kelihatan ya, now using Node version 10.24.10 dengan versi npm-nya tuh 6.14.11. Terus misalnya kita mau pakai
NVM yang default gitu. Nanti dikasih tahu nih kita pakai NVM defaultnya itu yang tadi, dan kita juga mau pakai si NVM default yang udah kita set tadi. Nah terus misalnya kita juga bisa mengubah default versionnya itu dengan pakai alias. Cuman aku nggak akan pakai komen ini karena udah yang sekarang aku pakai udah sesuai sama yang ada tutorial ini. Nah terus selanjutnya kita perlu menginstal Python, tapi sebelumnya kita perlu install dulu nih PyE environment-nya ini, karena sebelumnya aku udah nge-install, berarti aku tinggal cek aja version dari PyE environment-nya ini. Terus kalau misalnya belum, teman-teman bisa ngejalanin komen ini. Terus buat naruh PyE environment ke ke path yang ada di dalam directory misal laptop kita, teman-teman bisa ngejalanin komen ini. Terus selanjutnya PyE environment ini tuh nanti dia bakalan ngasih kita untuk nge-install dependensi lain gitu kan sebelum kita menginstal Python. Misalnya ini ada OpenSSL, Readline, SQLite 3, Zlib, dan lain-lain. Nah di sini ada keterangan ya, already installed semuanya yang akan kita install tadi. Terus di sini setelah kita nge-install dependensi sebelum kita menginstal Python, kita akan menginstal Python version 3.9. Nah di sini, tapi kita cek dulu nih yang 3.9 tuh versinya ada apa aja gitu kan. Ada banyak. Nah jadi terus sini kita juga bisa cek kalau misalnya ternyata versi yang kita butuhkan itu nggak ada gitu kan, kita bisa update nih PyE environment-nya. Nah kalau misalnya ada keterangannya already up to date, berarti PyE environment udah ke-update. Terus sekarang kita akan nge-install yang versi 3.9.2. Nah nanti kalau misalnya kita berhasil menginstal, nanti akan ada tulisan install Python 3.9.2 kayak ini. Terus kalau misalnya di sini ada keterangan kalau misalnya kita mau pakai Udo yang di bawah versi 11, kita installnya tuh Python versi 27.7.18. Terus di sini kita juga mau cek list dari Python yang udah terinstall di dalam environment kita. Sini ada 3.9.2, terus ada 3.9.2 environment Udo 14 environment, kemudian ada Udo 14 environment. Oke, selanjutnya kita akan nge-install virtual environment. Jadi karena aku udah nge-install sebelumnya, di sini aku mau cek aja version yang sekarang aku lagi pakai. Oke, di sini aku pakai yang 1.1.5. Nah, kalau teman-teman belum nge-install bisa pakai komen ini. Terus kalau udah berhasil nge-install, kita juga perlu nambahin baris ke dalam bash_profile atau file yang formatnya itu sesuai sama komen kita. Kalau di sini kan komen aku pakainya yang ZSH ya. Ini pakai yang ini. Terus di sini jangan lupa untuk nge-reload configuration-nya itu dengan search ini atau ini sesuai sama jenis komen teman-teman. Nah, terus sekarang kita akan membuat virtual environment untuk Udo 14 menggunakan Python versi 3.9.2. Nah, karena di sini aku udah punya ya virtual environment bernama Udo 14 environment ini, jadi akan ada keterangan already exist. Tapi kalau misalnya belum ada, ntar bakalan muncul pesan yang berbeda. Nah, karena aku udah punya, sekarang kita aktifin nih virtual environment-nya. Nah, karena aku udah
ternyata aku juga sudah mengaktifkan virtual environment-nya, ada tulisan is already activated. Terus di sini kita akan membuat folder yang akan menjadi root project gitu loh. Jadi dia yang akan menyimpan udu kita nanti. Nah, di sini pakai komen yang atas untuk membuat. Jadi makanya kalau misalnya kita buka nih, nah nanti tuh akan ke-create yang namanya folder udu 14 coding dodo. Nah, terus kita disuruh untuk ngebuka direktori udu 14 coding dodo ini. Lalu kita nyalakan virtual environment di dalamnya. Dan kita akan nge-clone GitHub udu yang versi 14 ini. Oke, nah setelah berhasil mengklon GitHub-nya, kita cek nih di dalam udu 14 coding dulu tuh ada apa. Ada direktori udu kan. Kita buka direktori udunya. Nah, selanjutnya kita bakalan ngejalanin juga nih pip install upgrade pip. Terus kita pip install setup tools wheel. Selanjutnya kita pip install min.r requirement.txt. Jadi kita akan menginstall semua requirement. Ini jadi ternyata di sini kita dapat error, kita nggak bisa nge-install package report lab sama tadi kalau nggak salah PsychoPG juga. Di sini aku bakalan buka filenya pakai PyCharm. Di sini kita open filenya tadi dulu. Terus kita buka terminal. Oke, selanjutnya kita buka yang requirement.txt. Kita coba run ulang yang ini di sini. Tapi sebelumnya kita coba aktifin dulu. Terus ini udah ada ya tadi. Nama virtual environment kita udah ada. Namanya udu 14 environment. Terus kita aktifin. Kita perlu ekspor biar sama. Nah, terus selanjutnya kita buka direktori karena kan ada si udu 14 coding dulu ini. Terus kita pakai environment lokal. Terus selanjutnya udah kita buka lagi. Terus kita install, kita upgrade pipnya, terus install setup wheel, dan terakhir ini kita install requirement.txt. Nanti biasanya found existing installation report lab-nya tadi tulisannya nih di bagian
kita coba install yang 3.6.9. Kita cari di dalam requirement.txt nya ini report lab. Ini di komen. Kita bakal install yang 3.6.9. Terus selanjutnya yang PG-nya ini juga kita ganti pakai tiga titik 6.9 juga ya. Kita coba yang ini dulu sebelum ganti yang PG dulunya. Oke, 293 nih. Nah sekarang kita dapat errornya tuh PG. Di sini sih kalau misalnya kita dapat problemnya PG-nya, kita perlu install OpenSSL. Nah, terus kita coba lagi yang pip install requirement ini. Kalau misalnya ternyata masih error, kita perlu ganti versi dari PG yang akan kita install gitu di file requirement.txt. Nah di sini kan pakainya 277 sama 285 ya, sedangkan yang mau diinstal itu 293 nggak salah, 2.9.3 gitu. Nah nih, jadi di sini kita perlu update, kita komen dulu, terus kita mau install yang 2.9.3. Terus kita jalin lagi komen yang ini. Nah ini kan successfully installed Udo 14 gitu kan. Kita mau update configuration dari Udo-nya gitu kan. Nah, yang file ini kita copy, terus kita pindahin ke dalam folder Udo paling luarnya itu. Kita paste aja namanya. Terus di sini nanti bakal ada muncul Udo configuration. Nah di sini DB hostnya kita pakainya localhost. Terus DB portnya pakai 5432. Nah DB usernya sini aku pakai Udo 14, terus passwordnya Udo 14. Terus untuk directory folder path directory add-ons-nya itu kita pakai yang ada di sini. Kita copy aja nih, copy path-nya. Terus kita paste di sini. Nah, terus abis itu kita coba run. Nah, cuman kita perlu mengedit configuration dulu. Kita klik tanda tambah di sini, terus kita kasih configuration Python. Di sini namanya Udo 14 aja. Terus di sini kita cari path-nya itu yang Udo -bin ini. Terus parameternya adalah si udo.config. Nah, sini kita apply, lalu kita run. Oke, nah di sini dapat error. Kita buka nih file. Sini kita komen aja. Terus kita coba run ulang. Oke, di sini kita mau coba ganti port yang akan kita pakai ya. Jadi kita tambahin line XML RPC port itu jadi 8099. Jadi ini kita berhentiin dulu. Terus kita rerun. Stop and rerun. Nah, di sini kan kelihatan nih service-nya itu jalan di port 8099. Coba kita cek
2099. Nah kayaknya ini yang tadi udah aku oke. Jadi pertama kita bikin nama database-nya udu14, emailnya admin. Sini kita ya, sebelumnya kita juga perlu ngebuat database. Jadi di sini 400 berarti kita nggak bisa mengakses database-nya nih. Sedangkan kalau misalnya tadi di file configuration kita yang ini ada DB user namanya udu14, terus sini kita perlu nge-create database, role database, create user. Sini kita masuk dulu ke dalam Postgre, terus kita cek role-nya itu ada namanya udu14 kan. Terus kita mau buat database udu14 itu nama database-nya udu14. Jadi dia ada role namanya udu14. Terus di sini kita mau ngebuat database untuk si role udu14 ini. Di sini alter role Patrick. Dia tadi kalau kita lihat dia punya punya atribut bisa nge-create database. Terus kita mau create database baru untuk si udu14 ini. Jadi namanya udu14. Kayaknya ini mesti kita hapus dulu. Salah. Ini db host data direction password host. Ini dihapus dulu, terus ini juga dihapus ke db template, db filter, harus data director. Ini juga tadi kayaknya enggak ada ini, kayak tadi admin, tapi tadi di komen kayak gini. Ini kita coba stop dulu, kita rerun. Oh dia masih di 60, 80, 69. Di stop dulu. Terus kita kasih XML. Wah, di 80, 69. Sini kita run ulang. Dia udah jalan. 80, 99. Oke. 14.
kita mau coba cek dulu di PG admin deh. Kita cek di PG admin. Oke, terus kita tadi mau coba untuk ngecek di PG admin. Di sini aku bakal buat server baru. Kita namanya portnya 5432. Username-nya udah 14, kemudian password juga udah 14. Localhost. Sini kita coba. Oke. Kemudian di sini kita cek lagi database-nya itu ada udu coding dodo, bener ada 14 ayo. Nah, karena tadi kan kita ngebuat database-nya itu, di sini kita install dulu ya salah satu modul supaya kita bisa ngaktifin developer mode-nya. Sebenarnya bisa juga sih lah pakai URL, tapi kita coba pakai yang install modulnya dulu. Oke, kita ke setting, terus kita aktifin developer mode-nya. Bentar, di sini kita bisa tahu nih nama database yang sekarang kita pakai. Sini udah 14 ayu, terus udah ada ya berarti. Nah, sekarang kita mau ngapain lagi ya? Oke, kayaknya gitu aja ya untuk setup development environment di macOS. Jadi sebelum kita mau ngebuat suatu modul di Udo itu kita juga perlu nyiapin development environment di lokal kita. Nah, salah satunya itu caranya kayak gini. Tadi aku berarti melakukan setting development environment itu pakai PyCharm. Terus setelah di run ternyata file udo.configuration itu berubah gitu kan, dia ke-update sesuai kebutuhan yang udah kita masukin gitu sebelumnya. Kayak tadi ada db port, kemudian db user, db passwordnya, kemudian ada add-ons path-nya, ini directory add-ons yang akan dipakai untuk development environment-nya gitu dan lain-lain. Kemudian di sini ada HTTP portnya. Tadi kan kita pakai XML RPC_port ya. Jadi kita maksa supaya si UDO 14 yang akan kita jalankan ini ada di port mana gitu. Setelah di run dia kan ada di HTTP port ini. Oke, sekian aja tutorial untuk setting development environment pada macOS yaitu UDO 14. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, semoga bermanfaat.